Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Natasha Salsabila. Nomor induk mahasiswa saya 23040213. Saya dari kelas 1A3. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk menunaikan tugas menjelaskan tentang materi akhlak. Teman, tahu nggak kalau akhlak mempunyai kedudukan yang paling penting dalam agama Islam? Akhlak berasal dari kata khulq yang artinya itu perilaku, perangai, atau tabiat. Menurut Ibnu Maskawi, akhlak ialah keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa pertimbangan akal pikiran terlebih dahulu. Dalam Islam, akhlak adalah bersumber dari dua sumber, yaitu sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sepotong hadisnya dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Nama buistu liyutamima makarimal akhlak," yang artinya, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesolehan akhlak. Teman, tahu nggak sih, lingkungan sosial banyak mempengaruhi pembentukan pribadi seseorang. Antara lainnya, individu yang hidup dalam keluarga yang tidak mengamalkan cara hidup yang berakhlak, maka jiwanya akan terdidik untuk melakukan hal yang tidak baik. Terus ada juga pengaruh rekan sebaya dan masyarakat sekeliling. Itu juga merupakan faktor yang membentuk kepribadian dan akhlak yang seperti tingkah laku, tutur kata, dan cara bertindak. Terus ada juga permasalahan keluarga. Permasalahan keluarga di sini itu maksudnya jika di suatu keluarga terdapat masalah rumah tangga seperti perceraian, maka anak yang terkena dampak dari perceraian itu bisa jadi lari dari rumah, terus ikut teman-temannya yang tidak benar, perzinaan, pengambilan dadah, pelacuran, dan juga lainnya. Budaya masyarakat yang cenderung ke arah liberalisme juga membawa masyarakat kini mudah terjebak dengan budaya rock, rap, dan lainnya. Cara mengatasi dan memperbaiki akhlak dalam Islam menguatkan nilai-nilai akidah dan keimanan di dalam jiwa, mengawal panca indera daripada melihat atau mendengar hal-hal yang membangkitkan atau menguatkan syahwat dan hawa nafsu yang menjadi puncak segala sifat buruk dan keji. Masuk ke pembagian akhlak. Pembagian akhlak itu ada banyak sekali. Sekarang saya akan bahas 5 pembagian akhlak, yaitu yang pertama adalah akhlak dengan Allah. Seperti apa ketika kita berakhlak pada Allah? Itu adalah dengan cara mengakui dan mempercayai keberadaan Allah, beriman kepada rukun-rukunnya, dan menjauhi segala bentuk syirik. Lalu beribadah dengan ikhlas, senantiasa bertaubat, mencari kerendahan Allah, melaksanakan kewajiban, ikhlas menerima qada baik dan qada buruk. Kedua adalah akhlak kepada Rasulullah. Yang pertama, beriman kepada Rasulullah, yaitu yakin bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyampaikan risalahnya untuk umat manusia. Nah, yang ketiga, akhlak dengan keluarga. Kalau kepada ibu dan bapak, itu kita harus berbakti. Kalau mereka nyuruh, itu harus kita kerjakan. Kalau dalam hal baik ya. Terus tidak melawan, sopan. Lalu kalau dalam suami istri itu berbuat baik kepada pasangannya. Lalu akhlak dengan anak-anak itu pendidikan akhlak yang baik. Maksudnya adalah dengan kita mendidik anak-anak kita agar memiliki akhlak yang baik. Lalu
akhlak dengan kerabat adalah berlaku adil dan berbuat kebaikan. Nah, yang keempat itu kita masuk untuk ke akhlak lingkungan sosial. Akhlak lingkungan sosial itu contohnya kayak akhlak kita dengan guru. Kita harus menghormati guru. Lalu akhlak kepada tetangga kita harus berbuat baik kepada tetangga, tidak menyusahkan, tidak menggunjing, seperti itu. Kelima, itu ada akhlak terhadap lingkungan. Akhlak terhadap lingkungan itu adalah dengan kalau ada larangan untuk jangan pijak rumputnya, kalian itu harus turutin, tidak boleh dipijak. Kalau seandainya ada bunga di jalan, bunga cantik tuh nggak boleh dipetik ya teman-teman, karena itu merusak. Terus juga kita harus menjaga kebersihan. Kalau ada sampah mungkin itu dibuang pada tempatnya. Lalu untuk binatang jangan kita siksa, kita ayomi binatangnya. Kalau ada sedikit makanan mungkin ada kucing-kucing bisa diberikan. Terus yang terakhir ada akhlak dalam berbangsa dan bernegara. Ini tuh maksudnya kita kalau dalam berbangsa kan pasti di suatu kumpulan ada yang namanya bermusyawarah, harus kita hormati pendapat dari masing-masing orang. Terus ada untuk menegakkan keadilan. Jangan kalau kita ngelihat ada orang yang berperilaku tidak adil, kita biarkan saja. Kita harus menegur dan mencoba sebisa mungkin untuk memberikan suatu keadilan. Akhlak adalah pondasi penting dalam Islam yang mencakup hubungan dengan Allah, Rasul, sesama manusia, dan lingkungan. Implementasi akhlak dalam kehidupan sehari-hari akan membentuk individu dan masyarakat yang harmonis dan adil. Akhlak sosial adalah tanggung jawab sosial yang juga merupakan panggung atau tempat untuk menunjukkan bahwa memiliki pribadi baik, kualitas individu yang mempengaruhi kualitas sosial karena mereka saling berinteraksi. Sepertinya hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.